Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners 0812-11-12-959 masih bisa menjadi link Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Di hari ini Tasya punya teka-teki untuk Anda Smart Listeners yang bisa dijawab begitu ya. Apa sesuatu yang jika Anda tahu itu ada, tapi ketika Anda tidak tahu sesuatu itu jadi ada. Jadi kalau Anda tahu sesuatunya nggak ada, tapi kalau Anda nggak tahu sesuatu itu ada. Apa jawabannya? Silakan Smart Listeners 0812-11-12-959 bisa menjadi link Anda untuk menjawabnya begitu ya. Karena kalau bisa dibilang ini mungkin berhubungan nih dengan topik di kesempatan kali ini, selingkuh di tempat kerja, mengapa dosanya double. Dan di sesi ini masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Kita mau tahu nih Pak Arfan, ada kata-kata mengapa dosanya double. Emang dosanya beneran double nih Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak Tasya ya. Kalau tadi selingkuh yang di luar tempat kerja itu kita melanggar komitmen perjanjian sakral, perjanjian suci yang sudah kita ucapkan di depan pasangan kita dan di depan Tuhan. Yaitu perjanjian yang sakral, ya perjanjian yang suci. Itu yang harus kita jaga sampai akhir hayat gitu ya. Itu kita sudah langgar dengan adanya perselingkuhan itu. Nah, kalau di tempat kerja itu kenapa double? Karena dua perjanjian. Ada dua perjanjian yang berbeda yang kita langgar. Di tempat kerja kita juga melakukan perjanjian juga. Perjanjian antara siapa? Antara kita dengan orang yang meng-hire kita. Dalam hal ini perusahaan ya. Kemudian ada satu lagi yaitu Tuhan gitu. Tuhan juga selalu ada dimanapun kita berada gitu. Dan terlebih lagi di tempat kerja bukan hanya, dan itu perjanjian yang sangat sakral ya. Saking sakralnya itu kita betul-betul, bahkan kita dibayar untuk melakukan itu gitu. Bayangin kalau Anda selingkuh di tempat kerja, berarti Anda selingkuh dan dibayar gitu. Karena Anda menggunakan waktu, ya kan? Anda menggunakan waktu kantor untuk melakukan perselingkuhan. Anda menggunakan resources kantor untuk melakukan perselingkuhan. Bahkan Anda berselingkuh dengan teman kerja yang pasti itu sudah melanggar, mengkhianati kepercayaan dari pimpinan di kantor, mengkhianati kepercayaan dari rekan-rekan kerja Anda yang lain, walaupun mereka diam saja, karena mereka nggak ingin cari masalah, dan mengkhianati kepercayaan dari customer Anda. Bayangkan, Anda udah dikasih kepercayaan loh sama customer yang begitu besar. Anda udah dikasih kepercayaan loh sama perusahaan yang begitu besar. Anda mempertaruhkan nama yang lebih besar dari nama Anda, yaitu nama perusahaan. Dan sekarang Anda melakukan sesuatu yang merusak semuanya gitu, merusak kepercayaan, merusak kesehatan organisasi. Bayangkan ya, perselingkuhan itu kan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang melihatnya, karena ada sebuah situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gitu. Perselingkuhan itu kan merusak moral rekan kerja kita, merusak kesehatan organisasi. Apalagi yang berselingkuh adalah para pemangku kepentingan ini. Ada direktur utama sama direktur SDM. Betapa banyaknya konflik kepentingan yang dilanggar di sana. Bahkan di banyak perusahaan kan kalau misalnya ada yang jatuh cinta gitu, misalnya kemudian mau menikah dan sebagainya, itu mereka harus keluar kan? Ya. Harus keluar dari perusahaan gitu. Kenapa harus keluar dari perusahaan? Emang salahnya apa gitu? Emang salahnya misalnya kita jatuh cinta pada rekan kerja gitu ya. Itu salahnya apa gitu ya? Tapi akhirnya disuruh keluar dari perusahaan. Kenapa harus keluar dari perusahaan? Karena ada kemungkinan terjadinya konflik kepentingan gitu ya, karena mau mengambil keputusan mungkin ada konflik kepentingan, ada rahasia, kemudian akhirnya jadi bocor gara-gara mereka adalah orang yang dekat secara hubungan gitu. Jadi yang istilahnya yang cinta beneran aja, cinta yang terang-terangan saja harus mengundurkan diri karena ada konflik kepentingan. Nah sekarang cinta diam-diam, ya cinta yang terlarang, kemudian dilakukan oleh direktur utama dan direktur SDM. Kemudian bisa kita bayangkan berapa banyak konflik kepentingan yang terjadi di sana gitu. Jadi dosanya itu besar sekali kalau menurut saya, bahkan bukan double, tapi bisa triple. Ya, bayangkan orang selingkuh tapi dibayar gitu loh. Orang selingkuh tapi dipercaya, dikasih amanah oleh owner, oleh customer, oleh teman-teman kita di kantor gitu.
Jadi yang dihianati itu bukan hanya pasangan, pasangan udah pasti. Tetapi begitu banyak stakeholder yang dihianati gitu di kantor itu. Dan rusak semua gitu. Akhirnya gara-gara kesalahan kita, akhirnya perusahaan rugi. Karena reputasi bisa hancur, kemudian harga saham bisa hancur, bisa turun mendadak drastis itu. Berapa banyaknya orang yang dirugikan. Jadi betapa banyaknya mudorot yang kita ciptakan dengan adanya perselingkuhan di tempat kerja itu gitu. Itu Tasya. Baik, oke. Ini menarik ya Pak Arfan, karena sering banget apalagi kalau di sosial media tuh ramai sekali ya perselingkuhan yang terjadi mungkin di tempat kerja. Tapi mungkin saya izin kita menyamakan persepsi begitu ya Pak Arfan, agar sama nih persepsinya. Yang namanya selingkuh di tempat kerja itu seperti apa sih bentuknya Pak Arfan? Apakah hanya makan berdua laki-laki dan perempuan itu juga dikatakan sebagai perselingkuhan, atau lebih jauh lagi itu adalah perselingkuhan? Karena batasnya blur sekali nih. Silakan Pak Arfan. Saya kira nggak blur kok batasnya. Batasnya sangat clear ya. Ketika ada hubungan asmara gitu. Hubungan asmara dalam bentuk apapun gitu ya, tidak harus akhirnya secara fisik, hubungan intim secara fisik, tidak harus gitu, tetapi hubungan asmara gitu, ketika kita tertarik kepada rekan kerja kita, lawan jenis yang menimbulkan perasaan yang berbeda, menimbulkan asmara, itu namanya sudah perselingkuhan gitu. Tertarik dan disampaikan ya, bukan diam-diam ya, kalau diam-diam itu lain lagi gitu ya. Misalnya ada orang yang tertarik kepada rekan kerjanya, tapi kemudian dia tahu bahwa oh ini nggak boleh, ini bisa melanggar banyak hal, menyakiti banyak orang, merugikan perusahaan. Akhirnya kemudian dia menyimpan diam-diam dalam hatinya dan menjadi the so-called ya secret admirer gitu ya. Ya itu soal lain gitu. Itu sih tidak masuk dalam ranah ini gitu. Dan nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan nggak boleh dong aku selingkuh gitu. Kan aku sudah punya pasangan gitu. Aku harus menghargai perjanjian suci yang sudah aku ucapkan di depan Tuhan gitu-gitu ya. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa ya. Itu saya kira itu tidak masuk dalam kategori perselingkuhan. Tapi hubungan asmara sekecil apapun, ya saya nggak ngapa-ngapain sih, cuman makan siang bareng aja sih. Tapi saya makan siang sama rekan kerja saya yang sebetulnya saya tertarik kepada dia, dan dia juga tahu bahwa saya tertarik pada dia gitu. Itu saya kira sudah masuk dalam kategori perselingkuhan gitu. Karena kan itu baru awal. Kan kita nggak pernah tahu setelah ini akan terjadi apa setelah ini. Kan itu baru sangat awal gitu. Dan dua-duanya udah sama-sama tahu. Nah itu syarat perselingkuhan. Dua-duanya udah sama-sama tahu gitu. Kalau yang satu tahu, yang satu nggak tahu, ya itu namanya baru niat saja gitu ya. Nah yang lebih parah lagi adalah kalau hubungannya atasan dan bawahan, Tasya. Jadi kalau misalnya ada seorang pria dan seorang wanita sama-sama bekerja di sebuah perusahaan, sama-sama saling tertarik, sama-sama sudah punya pasangan, kemudian menindaklanjutinya dengan makan siang bersama, itu perselingkuhan menurut saya baru level 1 gitu kali ya, gitu ya. Nah, tetapi yang lebih parah lagi adalah kalau hubungan antara pria dan wanita itu adalah atasan bawahan. Karena kalau atasan bawahan itu boleh jadi si atasan ini menggunakan kekuasaannya untuk memaksa si anak buah ini melakukan apa yang dia inginkan gitu. Dan boleh jadi juga anak buahnya sebetulnya ini bukan istilahnya bukan rela sama rela, istilahnya bukan mau sama mau sebenarnya gitu, tetapi lebih kepada yang satu mau, yang satu takut gitu karena ini atasannya dan dia merasa karirnya di perusahaan ini dipertaruhkan kalau dia tidak mengikuti kehendak atasannya. Jadi itu dosanya lebih berat daripada yang setara. Oh ini sama-sama manajer sama manajer lain departemen. Itu aja udah dosa. Dan itu aja dosanya udah double daripada perselingkuhan di luar kantor. Tapi yang lebih berat lagi adalah di kantor, jadi selingkuh aja udah dosa. Ya, selingkuh di kantor, dosanya udah langsung double. Ada lagi triple-nya adalah apa? Atasan sama bawahan gitu. Itu harus dibedakan itu karena itu berbeda. Karena kalau levelnya setara, manajer sama manajer, direktur sama direktur, boleh jadi mereka suka sama suka, gitu. Itu dosanya double. Tapi kalau atasan sama bawahan, boleh jadi yang satu suka, yang satu enggak sebenarnya gitu. Atau biasa-biasa aja, tapi takut. Berarti dosanya bukan double, tapi triple. Gitu. Maksa soalnya Pak Arfan ya? Iyalah, pasti ada unsur keterpaksaan gitu. Nggak mungkin gitu, bener-bener
benar-benar suka sama suka gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu yang kaitannya dengan kekuasaan, kaitannya dengan karir gitu-gitu. Oke, wow. Saya sebenarnya mau explore lebih jauh begitu ya, tapi takut di kesempatan pagi hari ini. Tapi semoga saja nanti tersampaikan di pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listeners ya. Kami masih tunggu pertanyaan dari Anda, komentar dari Anda, ataupun jawaban dari teka-teki yang saya ucapkan dari tadi. Smart Listeners sudah ada yang jawab nih dan benar ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Kita jeda dulu sejenak untuk satu sesi terakhir Smart Listeners, dan nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Anda dan juga komentar di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Namun untuk Anda yang belum bergabung, silakan bergabung di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sobat Listeners, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selingkuh di tempat kerja, mengapa dosanya double? Tadi sudah dibahas begitu ya sama Pak Arfan. Ternyata iya jadi mengkhianati banyak pihak begitu kan ya Pak Arfan. Belum lagi mengkhianati teman-temannya yang harus menjaga rahasia. Ini kan cukup melelahkan begitu ya Pak Arfan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin izin Pak Arfan, adakah workshop ataupun pelatihan ataupun acara yang mungkin bisa Smart Listeners ikuti terkait dengan happiness yang mereka ingin tanamkan di dalam kehidupan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya. Saya ada workshop yang sangat menarik ya. Judulnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat itu apa sih? Pemimpin yang terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan diri, dan terhubung dengan sesama. Jadi ada 8 karakter yang nanti akan kita pelajari tanggal 10 sampai 11 September. Jadi masih 1 bulan lebih. Ya, silakan teman-teman yang ingin mendaftarkan diri, silakan daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 123 45 949. Ya, ini acaranya di Hotel Raffles Jakarta nih. Hotelnya hotel di daerah Kuningan di Jalan Dr. Satrio. Hotelnya bagus sekali, bintang 5++. Dan selama 2 hari, 16 jam, kita akan belajar mengenai 8 karakter pemimpin yang hebat. Bukan hanya bahagia, tapi dia hebat gitu ya, a great leader. Dan Anda akan berinteraksi dengan saya itu 16 jam nanti loh Tasya. 16 jam itu kayak Smart Happiness itu 16 kali alias 4 bulan gitu ya. Dan nanti juga kita akan ketemu dengan banyak teman dari berbagai perusahaan. Makannya juga enak ya, 2 kali makan siang, 4 kali coffee break gitu ya, dan sebagainya. Materinya juga menarik, Anda dapat buku juga dari saya ya, dan bisa foto-foto. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pertemuan selama 2 hari itu. Investasinya 6 juta rupiah, tapi kalau Anda daftar hari ini saya berikan harga spesial diskon 750 ribu rupiah, sehingga Anda hanya membayar 5.250.000 rupiah saja. Tapi hari ini ya, sekali lagi daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, baik. Masih kami tunggu ya Smart Listeners, atensi dari Anda dan juga jawaban mungkin. Apa sesuatu yang jika Anda tahu itu ada, tapi ketika Anda tidak tahu sesuatu itu jadi ada begitu ya. Balik. Oh, terbalik ya. Kalau Anda tahu tidak ada. Kalau tahu nggak ada ya, tapi kalau nggak tahu justru ada. Apa itu? Pak Arfan kayak udah tahu nih jawabannya ya. Gampang nih. Oke, Pak Arfan. Kalau saya tahu nanti jadi tidak ada. Jadi tidak ada ya. Oke, Pak Arfan izin mungkin ini beberapa komentar di pagi hari ini dari Pak Alex Andaro. Selamat pagi, cuaca berawan di sana. Terima kasih sudah menyimak Smart Happiness. Dan beliau berkomentar, Pak Arfan, perselingkuhan sering terjadi dimanapun, bahkan di tempat kerja dosanya double karena keluarga di rumah dibohongi, karyawan di tempat kerja juga dibohongi. Ini tentu menghancurkan karir dan nama baik perusahaan. Kemudian Pak Rizky Fahreza, selamat pagi dari Kalimantan. Beliau berkomentar, Pak Arfan, terkait dengan terungkapnya perselingkuhan tersebut menandakan kalau selama ini si Andy Barron merasa tidak puas dengan istrinya di rumah, sehingga ia mencari yang lebih bisa memuaskan kenikmatan syahwat seperti Kristen Cabot. Benar nggak sih Pak Arfan? Kemudian Pak Yono di Banjarmasin mau bertanya, Pak Arfan, perselingkuhan di tempat kerja kenapa bisa terjadi? Apakah tidak ada kepuasan batin dalam sesama pasangan?
Dan terakhir ini Ibu Andrea bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Bagaimana jika kita tidak merasa terpenuhi di rumah? Jika mencari yang lain untuk mencari yang terbaik karena merasa tidak puas dengan yang sekarang, karena telah berubah atau sulit bertemu karena kesibukan masing-masing, dan mencari apa yang sudah ada di depan mata. Bagaimana menurut Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Menurut saya jawabannya semua tuh bohong gitu aja. Satu jawaban saya bohong gitu aja. Kalau ada orang yang selingkuh, kemudian mengatakan, oh saya nggak puas di rumah, oh istri saya terlalu sibuk, oh istri saya kurang cantik, itu bohong. Udah itu aja. Bohong. Nggak ada kata-kata yang lebih tepat kecuali bohong. Kenapa begitu? Karena fakta menunjukkan, bahkan dalam kasusnya si Andi Byron ini, istrinya lebih cantik ternyata loh daripada si Christine Cabot itu gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya gitu. Cuman ya itu yang namanya orang itu kan seringkali pingin nyoba yang baru. Sebenarnya karena nggak bersyukur aja sih, nggak bersyukur terhadap nikmat, rahmat, berkah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, nggak bersyukur gitu. Dan alasannya bisa banyak gitu. Karena sebetulnya semua alasan itu sangat tidak masuk akal. Misalnya begini. Dia merasa tidak terpenuhi kebutuhannya di rumah. Pertanyaannya, kalau Anda merasa tidak terpenuhi kebutuhan di rumah oleh pasangan Anda, yang harus Anda lakukan apa? Ya, memenuhi itu di rumah. Mencarinya di rumah. Ngomong. Saya merasa istri saya tidak bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Terus yang saya lakukan apa mestinya? Ngomong. Gitu aja. As simple as that. Ngomong, bilang. Bilang sama pasanganmu, bilang siapapun. Bilang sama pasanganmu, aku kok ada beberapa hal yang kayaknya kita ada gap nih gitu. Aku nggak puas nih kalau seperti ini, kalau kamu seperti itu gitu. Kan ngomong. Kan kita mau mencari solusi kan? Orang yang mau mencari solusi itu ngomong. Karena mungkin pasangan Anda tidak tahu bahwa dia kurang memenuhi ekspektasi Anda. Nah, supaya pasangannya tahu gimana? Ngomong dong. Kenapa ngomongnya ke orang lain? Itu kan berarti ada sebuah intensi yang nggak benar, ada sebuah niat yang nggak benar gitu. Kok ngomongnya ke orang lain? Kalau Anda memang orang yang benar, Anda tidak merasa puas dengan pasangan Anda, boleh nggak? Boleh, itu wajar, itu manusiawi. Terus Anda mau mencari apa? Mencari solusi kan? Oke, cara solusinya gimana? Ngomong dong sama pasangan Anda. Misalnya, saya punya istri saya terlalu sibuk. Karena kerja di kantor tuh terlalu sibuk. Terus gimana caranya supaya dia bisa tahu apa yang saya maksud, yang saya mau? Ya ngomong dong gitu. Kalau dia terlalu sibuk, kemudian saya mengatakan, oh iya dia sibuk nih, gitu ya, dia nggak memenuhi kebutuhan saya nih, dia nggak sesuai dengan ekspektasi saya nih. Karena itu saya boleh selingkuh. Itu namanya bukan mencari solusi, itu namanya mencari excuse, mencari alasan, mencari justifikasi, mencari pembenaran gitu. Dan itu menunjukkan bahwa niatnya udah nggak benar gitu. Jadi sebetulnya orang-orang yang selama ini selalu mengatakan tidak puas itu sebetulnya bohong gitu. Karena kalau tidak puas mestinya dia ngomong. Tapi kenapa dia tidak puas malah mencari yang lain? Kan itu sebetulnya udah nggak bener niatnya gitu. Gitu ya. Dan memang kok saya mengheran ya. Orang-orang yang selingkuh itu selalu pasangan selingkuhannya itu dari segala dimensi itu selalu di bawah pasangan sahnya gitu. Itu sangat mengherankan gitu. Dan mungkin ketika dia selingkuh itu matanya udah kebolak-balik gitu kali ya gitu ya. Lihatnya tuh udah kebolak-balik gitu. Dan itu menunjukkan bahwa setan memang memainkan peran yang luar biasa di dunia ini gitu. Tapi lagi-lagi setan yang disalahin, nggak boleh dong ya. Oke, baik Pak Arfan, sisa waktu kita tinggal 4 menit lagi. Mungkin hubungannya begitu ya dengan happiness, agar ini tidak akan terjadi kita nggak ada yang mau begitu kan ini terjadi di dalam hidup kita, apalagi kepada pasangan kita, karena ini menghancurkan semuanya. Tapi hubungkan ke happiness Pak Arfan agar bisa menjadi sebuah pembahasan yang komprehensif. Ya, setiap orang, setiap saat, setiap waktu mencari happiness kan? Setuju ya? Betul nggak? Setiap orang, setiap saat, setiap waktu pasti mencari happiness. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak mencari happiness. Bahkan kita pergi ke toilet saja, kita pergi ke kamar kecil saja, kita mencari happiness kan? Bener nggak? Kenapa orang buru-buru? Oh, aku mau buru-buru pergi ke toilet nih gitu. Buru-buru nih udah nggak tahan nih. Kenapa? Karena mau mencari kebahagiaan kan gitu. Jadi apapun yang kita cari itu kebahagiaan di dunia ini. Tidak ada orang yang mencari kehancuran.
Tidak ada orang yang mencari karir yang berantakan, reputasi yang berantakan, kehilangan keluarga, kehilangan pasangan. Nggak ada kan orang yang mau seperti itu kan? Ada nggak orang yang mau seperti itu? Nggak ada. Kalau orang nggak mau seperti itu, kenapa orang melakukan hal-hal itu seperti yang dilakukan oleh Andy Byron dan Christine Cabot itu? Kenapa menurut Tasya? Kan dia nggak mau kan? Iya. Tidak ada orang satupun orang di dunia ini yang menginginkan karirnya hancur, reputasinya hancur, kehilangan kepercayaan dari banyak orang, menjadi bulan-bulanan orang sedunia. Gak ada yang mau kan? Yes. Tapi kenapa? Mencari kesenangan sementara. Nah, karena dia tidak tahu bahwa yang dia sedang lakukan itu akan menghasilkan kehancuran. Dia nggak tahu. Nah, kenapa dia tidak tahu? Pertanyaan berikutnya kan begitu kan? Kenapa dia tidak tahu? Karena yang dia lihat di depan matanya itu adalah sesuatu yang namanya happiness. Wah, ini happiness. Aku harus kejar ini. Kenapa? Ya karena setiap orang akan mendambakan happiness dalam hidupnya. Setiap orang menginginkan kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan ada di depan mata dalam bentuk seseorang yang namanya Christine Cabot. Kebahagiaan ada di depan mata dalam bentuk seseorang yang namanya Andy Byron, kata si Christine Cabot. Ini happiness nih, makanya aku kejar gitu. Harapannya adalah di akhir nanti mendatangkan betul-betul kebahagiaan yang sejati, hidup yang bermakna. Nah, padahal dia tidak tahu bahwa yang dia sangka happiness ini sesungguhnya adalah makhluk yang bernama pleasure. Pleasure itu depannya itu cantik, indah, keren, ganteng, tetapi ujungnya menyeramkan. Ujungnya kita tidak pernah menduga itu ada monster di ujung jalan begitu. Jadi ketika dia ikutin, wah ini happy, ujungnya ada kehancuran gitu. Dia nggak tahu itu. Nah kalau dia tahu dari awal, maka dia akan tahu bahwa yang sedang dia kejar itu bukan happiness tapi pleasure. Dan dia pasti akan mengatakan, stop, ini ujungnya adalah kehancuran. Saya sedang mengikuti sesuatu yang bukan happiness. Saya sedang mengikuti sesuatu yang namanya pleasure. Maka moral of the story adalah supaya kita bisa menghindari bukan hanya soal selingkuh, tapi dalam apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka tugas kita, apalagi yang sudah sering mendengarkan talk show Smart Happiness ini, tugas kita adalah selalu hati-hati melihat yang namanya happiness. Karena ada sesuatu yang seringkali menyerupai happiness yang sangat berbahaya, itulah yang namanya pleasure. Kalau kita mau hidup kita bahagia, aman, selamat, damai, sentosa, maka kita harus bisa membedakan mana happiness, mana pleasure. Karena awalnya selalu sama, tapi akhirnya itu yang beda. Happiness menghasilkan ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebermaknaan. Tapi pleasure menghasilkan kehancuran. Hati-hati. Hati-hati, Smart Listeners. Oke, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di pagi hari ini. Dan jawaban dari pertanyaan saya, sesuatu yang jika Anda tahu itu jadi tidak ada, tapi kalau Anda tidak tahu, sesuatu itu jadi ada. Jawabannya dari Pak Harjadinata ini tepat, yaitu rahasia. Kalau rahasia Anda tahu, rahasianya nggak ada. Kalau Anda tidak tahu, itu akan tetap jadi rahasia. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang sudah menjawab. Dan terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.